Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa ba'd. Masih ada yang ingat kajian pekan lalu sampai mana? Orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Sebabnya apa? Langkah kakinya banyak ya. Kata Nabi SAW, inna a'zaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamshan. Siapa yang paling jauh rumahnya, yang paling banyak langkahnya ke masjid, maka dialah yang paling besar pahalanya. Tapi ada lanjutannya, walladzi yantadhiru as-salata hatta yusalliyaha ma'al imam a'zamu ajran. Orang yang menunggu waktu sholat kemudian sampai sholat bersama imam, ini pahalanya paling besar min alladzi yusalli tsumma yanam, daripada orang yang sholat kemudian tidur. Ada yang paham gak maksud hadis ini apa? Jadi ini kalau lihat hadis yang lain, ini lagi membicarakan tentang sholat isya. Di masa Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Nah, ini para ulama berpendapat waktu isya itu dari hilangnya mega, ya, bintang-bintang terlihat, berakhirnya itu sampai kapan? Sampai ke tengah malam, bukan sampai subuh ya. Hitungan malam itu dari maghrib sampai subuh. Coba dihitung Pak. Berarti tengah malam ini kira-kira jam berapa? Jam 11. Di tengah malam itu bukan jam 12, jam berapa? Jam 11, karena maghribnya jam 6, subuhnya setengah 5 kan? Nah, tengah-tengahnya berapa tuh? Jam 11, setengah 11. Jadi setengah 11 atau jam 11 itu sudah tengah malam. Karena hitungan malam dari kapan? Maghrib, bukan dari isya. Nah itu sahabat itu nunggu di masjid sampai ngantuk-ngantuk. Pas sudah tengah malam baru Nabi keluar rumah. Nabi masuk ke masjid, sholat berjamaah. Habis itu Nabi bilang ini, orang yang nunggu waktu sholat sampai sholat berjamaah dengan imam, ini pahalanya lebih besar daripada ya masuk isya, sholat, habis sholat ngapain? Tidur ya. Kenapa? Tahu rahasianya enggak? Karena menunggu waktu sholat pahalanya dihitung seperti orang di dalam sholat. Masya Allah ya. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya, kata Nabi SAW, Bashirul masya'in fi zulami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira buat siapa? Orang-orang yang suka berjalan ke masjid di malam yang gelap. Berarti sholat apa ini? Isya sama subuh. Subuh itu masih gelap ya. Bismillah. Alhamdulillah. Apa kabar gembiranya? Allah kasih cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti ya. Untuk siapa ini? Orang-orang yang suka jalan ke masjid, terutama di malam hari ya. Masya Allah. Zaman sekarang udah banyak lampu jalan ya. Zaman dulu tuh di zaman sahabat belum ada listrik Pak. Makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat apa? Isya dan subuh. Kenapa?
Masjidnya gelap-gelapan. Nabi itu kebiasaannya habis sholat menghadap ke jamaah, dilihat satu-satu. Sahabat yang nggak kelihatan hadir, ditengok. Barangkali ada masalah, lagi sakit, ya kan? Gitu. Nah kan Isya nggak kelihatan, maka mumpung kata siapa nih? Orang munafik, mumpung gelap, mumpung nggak kelihatan, akhirnya tidak hadir. Faedahnya apa? Orang yang menghadiri Isya berjamaah, subuh berjamaah, Allah bersihkan hatinya dari sifat munafik. Subhanallah. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau nggak aku kabarkan kepada kalian amalan yang menyebabkan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan Allah mengangkat derajat pelakunya ya. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat jawab, tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Isbaghul wudu 'alal makarih. Udah lewat ya di sini ya. Menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang dibenci, maksudnya di cuaca dingin ya. Ada kan sebagian orang bangun malam atau bangun subuh habis wudu kedinginan. Ada. Umur nggak bisa bohong apa ya? Umur nggak bisa bohong. Dulu waktu bapak pengantin baru, setiap waktu sholat datang mandi apa pak? Oh gagah itu, masya Allah. Dulu, sekarang jangan mandi, habis wudhu aja kedinginan. Bener pak ya? Nah itu kalau bapak tetap menyempurnakan wudhunya, dengan sebab wudhu itu Allah hapuskan kesalahan-kesalahan, Allah angkat derajat. Subhanallah. Okay. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Nggak apa-apa bapak bawa kendaraan parkirnya agak jauh sana. Bener pak, saya lagi nggak bercanda. Barangkali ada yang mau bawa mobil, sengaja parkirnya sebelah sana. Biar apa? Biar langkahnya banyak. Ya. Masya Allah. Ya. Karena langkahnya itu bukan hanya ke masjid, pulang pergi pak. Syaratnya masih punya wudu ya. Ini maka saya perhatiin ada jamaah yang dari sana pak, dari gerbang depan itu jalan kaki. Masya Allah ya, barakallahu fiik, Allahumma barik. Nah itu paling banyak pahalanya. Karena setiap langkah Allah hapuskan kesalahan, Allah angkat derajatnya. Jadi orang yang paling jauh rumahnya paling banyak langkahnya itu paling tinggi derajatnya di mana? Di surga nanti, masya Allah. Yang terakhir nih, semua orang dapat insya Allah. Wantidharu sholati ba'da sholat, yaitu orang-orang yang menunggu waktu sholat setelah sholat. Allah. Ini insya Allah termasuk semua ya. Bapak di sini ngapain, Mbak? Jawabnya kompak. Nunggu waktu Isya. Habis sholat maghrib kan? Nunggu waktu Isya, habis sholat maghrib. Ini pahalanya Allah hapuskan kesalahan-kesalahan, Allah angkat derajat-derajat. Fadzalikumur ribat. Bahkan Nabi samakan ya, nunggu sholat, jalan ke masjid, wudhu yang sempurna, Nabi samakan dengan apa? Ribat. Tahu ribat nggak Pak? Ribat itu ya TNI yang jaga di perbatasan. Nah itu ribat namanya. Kalimantan kan ada perbatasannya, Indonesia sama Malaysia. Irian Jaya perbatasan Indonesia sama Papua Nugini. Di Kalimantan juga ada Brunei ya. Nah itu jangan dikira remeh ya. Tentara-tentara yang menjaga perbatasan, kalau niatnya lurus lillahi ta'ala,
pahalanya besar. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian menyaksikan ada orang-orang yang biasa ke masjid, ini teman-teman semua ya, mudah-mudahan masuk hadis ini. Orang yang biasa ke masjid, kata Nabi SAW, saksikanlah, dialah orang yang beriman. Jadi buktinya seseorang beriman itu apa, Pak? Jalan ke masjid. Ya, subhanallah. Kenapa? Silakan buka Al-Quran ya. Ini surat apa ini? At-Taubah ayat 18 ya. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh, masjid ini dimakmurkan oleh siapa? Orang-orang mukmin. Memakmurkan masjid dengan apa? Ibadah. Ya, masjidnya dipakai buat pengajian, buat sholat berjamaah, buat tahsin, buat baca Quran, berdoa, zikir. Itu memakmurkan masjid. Mohon maaf, bukan dengan cara-cara yang menghambur-hamburkan uang. Yang Nabi nggak ridho, yang sahabat tidak pernah mengerjakannya, bukan. Memakmurkan masjid itu dengan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Mana sunnah Nabi? Menunggu waktu sholat, berjalan ke masjid dalam keadaan punya wudhu, sholat berjamaah, ya kan? Zikir, nah itu yang sunnah-sunnah. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk hadis ini ya. Orang-orang yang senang pergi ke masjid, Nabi dan sahabat bersaksi bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Habis Pak babnya. Mau ditutup tak? Yang berikutnya bab yang baru, keutamaan menunggu sholat ya. Bismillah. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu." Senantiasa kalian dihitung di dalam sholat selama sholat itu menahan kalian. Menahan dari apa? La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa sholah. Ya, teman-teman tertahan di masjid, ya, dipending kembali ke keluarganya, ke rumahnya itu dipending gara-gara apa? Sholat. Maka selama yang menahan kita di masjid ini adalah sholat, selama itu juga kita dihitung mendapat pahala sholat. Subhanallah. Ini hadis ini sangat cocok dengan pembahasan tentang apa? I'tikaf. Kan i'tikaf kan syaratnya punya wudhu di dalam masjid. Nah, udah bapak-bapak yang i'tikaf di dalam masjid punya wudhu, niatnya apa? Nunggu waktu sholat. Ya, subhanallah. Nah, maka dapat pahala seperti orang yang di dalam sholat. Di dalam hadis yang lain, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi." Para malaikat itu senantiasa bersolawat atas salah seorang di antara kalian selagi dia tetap di tempat ia mengerjakan sholat. Paham gak maksudnya Pak? Habis sholat jangan buru-buru pergi, jangan buru-buru pindah. Ya, habis sholat kita tetap duduk di tempat sholat kita, maka selama itu para malaikat bersolawat atas orang yang masih duduk di tempat sholatnya. Sholatnya malaikat itu apa Pak? Mendoakan ampunan ya.
Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Nah, itu salawat malaikat. Ya. Malam yuhdits, selama dia belum batal wudu. Jadi perbedaannya itu drastis, Pak ya. Orang yang punya wudu sama yang tidak punya wudu beda jauh. Jalan ke masjid juga, kalau nggak punya wudu nggak berlaku hadis itu. Setiap langkah dihapuskan. Berlakunya untuk siapa? Yang punya wudu. Sama, didoakan malaikat, doakan ampunan oleh para malaikat. Syaratnya apa? Punya wudu. Subhanallah. Apa doanya malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah. Yang doain malaikat, Pak. Hamba-hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat. Kira-kira dikabulkan nggak doanya? Dikabulkan. Doanya tadi apa, Pak? Allah sayang sama kita. Allah ampuni kita. Ya Allah ya Rabbi. Nah, itu kayaknya kuncinya itu dah, Pak. Itu aja kuncinya. Karena apa yang bakal Allah perlakukan kepada kita ya. Allah melakukan apa? Allah berikan perlakuan kepada kita kalau Allah itu sudah sayang. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa hambanya. Kira-kira apa yang Allah perbuat buat kita? Nah, itu kuncinya itu aja. Nah, maka bagi siapa saja yang ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, syaratnya apa tadi, Pak? Punya wudu, banyak ke masjid, habis sholat jangan langsung pergi, ya. Duduk dulu, tenang, duduk. Ya. Saya kira zikir setelah sholat nggak lewat dari 3 menit ya, bener nggak? Ya. Udah ada yang ini iseng-iseng apa ngecek, yes, habis salam langsung stop what. Astagfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, terus sampai selesai. Pas lihat, cuma 3 menit atau lambat-lambatnya 4 menit lah, ya subhanallah. Akhirnya nggak lewat 5 menit. Amalan zikir setelah salat yang tidak lewat 5 menit, jangan-jangan itulah yang menjadi sebab kita diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan. Bisa jadi zikir setelah sholat yang gak nyampe 5 menit itulah yang menjadi benteng. Allah lindungi kita dari sihir, dari perdukunan, dari musibah, ya, dari segala kecelakaan. Bisa jadi. Ya, zikir setelah sholat, ya, subhanallah. Bapak Ibu tahu apa balasan orang yang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahu nggak pahalanya apa? Hah? Bacanya habis sholat ya? Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Pernah ngelihat konten yang video badai di tengah laut, kapal terombang-ambing, sebanyak apa buihnya, Pak? Sedangkan para ilmuwan sains menyatakan bumi ini lebih luas lautannya daripada daratannya. Nah, dosa sebanyak buih lautan itu Allah sudi mengampuninya dengan cara apa tadi? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan sederhana ya, paling 1 menit atau 2 menit ya, tapi perbuatan tadi tidak sembarangan bisa melakukannya. Hanya tenaga ahli profesional yang bisa melakukan. Benar nggak? Nggak semua orang Allah arahkan hatinya tenang di dalam masjid, habis salam masih tenang, dia menikmati zikirnya. Iya nggak? Karena ada syaitan yang memprovokasi.
Kalau jangankan setelah sholat, di dalam sholat aja kita dibisikin supaya ingat aktivitas berikutnya yang belum kita kerjakan. Akhirnya berapa banyak kaum muslimin meninggalkan zikir setelah sholat. La ilaha illallah. Iya nggak? Padahal tadi keutamaannya ya luar biasa. Ya, makanya jangan lupa minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Gimana Pak minta tolongnya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah tahu artinya Pak? Coba dilihat di sini, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi saya pernah nyimak videonya, ada lah, suka didatangin. Saya baca hadis, Masya Allah editornya ini ya. Semoga Allah membalas kebaikan. Saya baca ayat, didatengin ayatnya di itu ya, hadisnya. Nah ini nih doa nih, nggak tahu nih, lagi dicari kali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah hambamu ini. Tolonglah aku ya Allah supaya aku banyak berzikir, banyak mengingatmu. Dan tolonglah hambamu ini supaya menjadi hamba yang bersyukur. Ya Allah, mulia sekali hadis ini. Doa ini luar biasa. Wa husni ibadatik. Ya Allah, perbaikilah ibadahku kepada Engkau. Udah hafal semua ya? Itu doa banyak Pak. Mudah-mudahan dengan kita berdoa itu, Allah jadikan hati kita senang berzikir. Ya, zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir petang, dan setiap aktivitas kita tidak lupa baca apa? Bismillah. Ya. Habis minum baca Alhamdulillah. Habis makan baca Alhamdulillah. Ya subhanallah. Itu tadi doanya. Oh itu Bapak kalau lihat redaksi hadisnya, waduh luar biasa. Ada yang tahu Pak redaksi hadisnya itu kayak gimana? Nabi bilang kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Yang ngomong siapa ini Pak? Rasulullah SAW bilang kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Ini yang saya bayangkan ini Pak. Bagaimana keadaan hatinya Mu'adz? Yang menyatakan cinta siapa? Rasulullah SAW. Ya, Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Ya, sahabat cinta sama Rasul luar biasa. Tapi kalau Rasul cinta sama sahabat, ya Allah ya Rabbi. Habis itu Mu'adz pesan, Mu'adz, sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah. Habis itu Nabi pesan, jangan tinggalkan zikir ini setiap selesai sholat, bukan, fi kulli duburi sholat. Nah, di belakang sholat ini nanti ulama ada yang memahaminya selesai salam, ada yang memahaminya sebelum salam, tapi di akhir sholat gitu kan ya. Karena dubur itu nanti definisi dubur ini, apakah dubur ini terpisah dari sesuatu tersebut atau bagian dari sesuatu tersebut, kan gitu ya. Maka saya yang lebih condong ke pendapat di dalam sholat Pak, sebelum salam. Jadi innaka hamidum majid ya, doanya kan banyak tuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma hasibni hisaban yasira ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak kan? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, di antaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesan dari siapa untuk siapa? Dari Rasul untuk Mu'adz. Yang takjubnya itu sebelum Nabi pesan doa ini, apa tadi bilang Nabi? Inni uhibbuka fillah. Ya Allah ya Rabbi. Berarti Nabi juga senang, cinta sama orang-orang yang mengamalkan zikir ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian berikutnya, nah ini yang tadi saya ceritain hadisnya. Ya, kata Anas bin Malik,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salat al-isya ila syatril lail. Thumma aqbala alaina biwajhihi ba'dama shalla. Faqala shalla an-nasu wa raqadu wa lam tazalu fi salatin mundu in tadhartumuha. Yang tadi saya ceritain, Pak. Perlu diterjemahin apa enggak usah? Enggak usah. Udah diceritain sama saya tadi. Anas bin Malik cerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakhirkan sholat isya sampai di tengah malam. Kemudian sholat berjamaah. Habis sholat Nabi menghadap ke jamaah, ya, ke sahabat. Sembari Nabi bilang, sebagian orang, ya, telah sholat kemudian tidur. Nggak masalah ini. Ada yang azan, sholat isya, tidur. Ada yang sholatnya nanti diakhirkan. Tapi tetap jamaah, Pak. Kalau Bapak mengakhirkan sholat isya jam 11, sholat sendirian. Tapi sholat isya jam 7:30 berjamaah, mending yang mana? Berjamaah ini. Jangan keliru, jangan kebalik ya. Ini kan Nabi tetap berjamaah, ya kan? Maka Nabi ngasih kabar gembira untuk sahabat. Kalian dihitung di dalam sholat selama menunggu waktu sholat. Jadi nggak ada yang sia-sia. Syaratnya apa tadi? Punya wudu, ya, Masya Allah. Nah ini nyambung ya sama hadis tadi ya, yang pertama. Itu. Kemudian sholat berjamaah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa 'ishrina darajah. Ya. Bisab'in wa 'ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal. Afdal itu apa Pak artinya? Lebih utama, lebih baik, ya. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih baik, lebih afdal daripada salat sendiri. Berapa perbedaannya? 27 derajat. Ini biasanya manusia itu paling nyambung kalau perumpamannya itu uang. Ya, bener nggak? Bapak nih kerja di perusahaan. Perusahaannya bilang begini, Bapak, ini saya kirimkan tugasnya, kerjain di rumah boleh, WFH ya. Kerjain di rumah boleh, selesai saya transfer langsung 1 juta. Tapi kalau Bapak datang ke kantor, kerjaan itu di kantor, saya transfer langsung 27 juta. Pilih mana Pak? Ayo, manusia normal pilih yang 1 juta apa 27 juta? Wallah, demi Allah, ini derajat Pak. Gak bisa dibandingin dengan juta-juta. Ya, derajat di surga. Nah, sholat di masjid itu lebih utama berapa? 27 derajat daripada sholat sendirian. Terus ibu-ibu gimana? Ibu-ibu sholat di rumah kan? Tetap sholatnya ibu-ibu di rumah lebih besar pahalanya daripada di masjid. Jangan khawatir, Allah itu adil. Walaupun boleh perempuan ke masjid ya. Bapak juga nggak boleh melarang istrinya ke masjid, kecuali alasannya syar'i. Istrinya izin ke masjid, parfumnya 10 meter kecium wanginya, 20 meter kecium, itu dilarang sama suaminya syar'i ya. Atau ke masjid mukenanya ditenteng, nggak pakai kerudung. Saya tanya ada nggak? Ada itu. Ada model begitu, tapi jauh di sana ya. Insya Allah yang ngaji di sini kan udah paham ya, nggak mungkin begitu. Ya kalau istrinya tahu adab-adab ke masjid, suaminya nggak boleh melarang. Barangkali jenuh Pak, dari pagi sampai zuhur ngoprek di dapur terus. Pengen tuh keluar ngirup udara bebas itu kan. Hanya sekedar ke masjid misalnya, nggak apa-apa, bismillah. Yang penting tadi syaratnya, istrinya tahu adab-adab ke masjid, kemudian jauh dari fitnah. Gimana caranya?
Datangnya deket-deket komat. Mau komat, datang tuh. Barangkali rumahnya deket masjid ya. Kedengaran kan komat kalau di speaker. Habis salam langsung pulang, nggak apa-apa kalau perempuan. Zikirnya di rumah. Makanya saya ada yang nanya di Japri ya, apakah boleh zikir pagi dibaca di rumah? Jawabnya boleh. Jangankan baca di rumah, bacanya waktu duha. Barangkali habis subuh istrinya nyiapin keperluan suaminya kerja ya, anak-anak sekolah disiapin semua kan. Senggangnya itu pas anak suami pada berangkat tuh, rumah baru senggang ya istrinya, baru dia duduk dengan tenangnya dibuka zikir paginya. Itu jam 8 tuh, boleh nggak? Boleh, nggak mesti habis subuh, enggak. Ya, jangankan zikir pagi. Sholat tahajud tuh, Bapak kesiangan, diqodho di waktu duha, boleh tidak? Boleh. Sudah lewat ya babnya? Semester 3 kemarin, masih ingat nggak? Ya kan? Ada hadis dari Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sakit atau ada perlu kelewat sholat malam ya, bangun-bangun azan subuh, maka di waktu duha ya, antara fajar sampai zuhur tuh Nabi sholat sunnah 12 rakaat. Kenapa 12 rakaat? Karena biasa Nabi sholat malam 11 ya. Nggak ada witir di waktu duha. Jadi Bapak kalau kebiasaan sholat malamnya 5 malam ya, pada dulu kesiangan, entah ada tamu ya atau kecapean pulang kerja, ingat tuh di waktu duha, tadi malam nggak sempat tahajud, maka di waktu duhanya di qodhonya berapa? 6. Yang biasa 5. Yang biasa 3, berarti di waktu duhanya berapa? 4 ya. Tetap dihitung Bapak semalam sholat malam. Masya Allah. Allah itu maha baik kok Pak. Jangan khawatir. Termasuk saya berbagi ya. Waktu itu ada ibu-ibu nanya ke saya juga ya. Di WA nanya gini. Ustadz, besok kan 9 Zulhijjah. Ada puasa apa Pak? Arafah. 2 tahun Allah ampuni dosa-dosa kita. Luar biasa nih. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib aja. Sebentar kan ya? Hanya 13 jam kira-kira ya. Tapi Allah berikan apa? Ampunan sebanyak 2 tahun. Siapa yang nggak ngiler kan? Ibu ini nanya. Tapi Ustadz, saya masih punya hutang puasa. Puasa qodho tuh Ramadan. Gimana ini? Pengen puasa Arafah tapi masih punya utang. Jawabnya gimana Pak? Saya jawab gini, Ibu, puasa Arafah kan hukumnya sunnah. Puasa qodho Ramadan hukumnya apa? Kita sepakat ibadah wajib itu pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah. Saya bilang, Ibu besok puasa qodho. Saya doakan walaupun ibu puasanya qodho, tetap dapat keutamaan puasa Arafah, yaitu ampunan 2 tahun. Kenapa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Lah 9 Zulhijjah kan kaum muslimin sedunia pada puasa kan? Nah ibu ini puasa juga, walaupun niatnya puasa apa? Qodho. Menyerupai kan? Menyerupai orang yang puasa Arafah, ya kan? Mudah-mudahan dapat tetap ampunan Allah berapa? 2 tahun tadi. Masya Allah. Jadi yang diutamakan yang mana? Yang wajibnya, ya, yang wajib. Umur nggak tahu, ya, usia nggak tahu. Yang diutamakan adalah yang ibadah fardu. Kemudian berikutnya, kalau tadi hadisnya dari Ibnu Umar, sholat berjamaah lebih utama berapa? 27 derajat. Nah sekarang hadisnya dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan. Ini di'fan ini kalau di surah, aduh saya lupa, Al-Ankabut apa ya? Itu bacanya ada 3 Pak.
boleh dibaca du'fan, boleh dibaca du'fan, boleh dibaca di'fan. Tiga-tiganya sah riwayatnya. Nah itu boleh itu. Ada di Al-Quran itu. Nah kalau di hadis ini kan bacanya di'fan ya. Kata Rasulullah SAW, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholatnya seseorang di rumah atau di pasar. Coba. Berarti di pasar ada yang sholat? Ada. Di rumah ada yang sholat? Ada. Makanya teman-teman kita yang nggak datang ke masjid, nggak boleh kita suuzon nggak sholat. Barangkali dia sholat di mana? Di rumahnya, di pasarnya, di kantornya, di tempat bekerjanya. Husnuzon, Pak. Nggak boleh suuzon. Tapi Nabi terangkan, sholat berjamaah di masjid itu keutamaannya lebih baik daripada sholat di rumah. Di kantor berapa? Di pasar berapa? 25 derajat. Habis itu diterangkan, wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana wudu. Kenapa sholat berjamaah di masjid kok pahalanya lebih besar? Sebabnya karena dia wudu, kemudian dibaguskan wudunya, summa kharaja ilal masjid. Kemudian dia jalan ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah. Gak ada yang menyebabkan dia keluar dari rumah datang ke masjid kecuali sebabnya apa? Sholat, ingin menghadiri sholat berjamaah. Apa kata Nabi? Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali dengan sebab langkah itu Allah angkat 1 derajat. 1 langkah 1 derajat. Wa huttat anhu biha khati'ah, dan Allah hapus 1 kesalahan. 1 langkah, apa balasannya? Allah angkat 1 derajat, Allah hapus 1 kesalahan. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Apabila telah selesai salat, dia tetap duduk di tempat salatnya, maka malaikat senantiasa mendoakan dia. Malam yuhdits. Syaratnya apa? Belum batal wudu. Oke? Taqulu, malaikat itu berdoa untuk orang yang masih duduk di tempat salat tadi. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas dia. Ya Allah. Dapat sholawat dari siapa, Pak? Malaikat. Allahu Akbar. Bukan dari kiai, bukan dari ustadz, bukan dari habib. Siapa yang bersalawat? Malaikat. Ya. Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangilah dia. Ya. Wala yazalu fi salatin man tadara shalah, dan senantiasa orang itu dapat pahala salat selama dia menunggu waktu salat. Ya Allah Akbar. Makanya masih ingat gak amalan yang paling Allah cintai? Amalan apa, Pak? As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Amalan yang paling Allah cintai. Summa ayyun, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada. Summa ayyun, kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah. Boleh dicatat, Pak. Ada 3 amalan yang paling Allah cintai. Apa aja tadi? Salat di awal waktu, berbakti kepada orang tua, sama jihad fi sabilillah. Tapi jangan salah paham. Jihad di jalan Allah ini ada 2 model, ya. Ada jihad dengan senjata, ada jihad dengan pena. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, Pak, bukan kata saya. Saya mah ecek-ecek. Ya, Imam Ibnu Qayyim bilang begitu. Kalau di negara yang konfliknya seperti di Palestina, di Suriah dulu ya, waktu kemarin perang-perang itu, Yaman dan yang lain-lain, itu beneran harus ngangkat senjata. Itu amalan yang paling Allah cintai, defend, ya, membela diri, diserang sama kaum kafirin, nggak boleh diem aja, lakukan perlawanan. Tapi kalau di negara yang aman, negara apa ini? Rakata. Negara mabas. Ya, di kota ini yang negeri kita cintai, alhamdulillah ya, betapapun fitnahnya kayak apa, Allah masih mudahkan kita sholat dengan aman. Nikmat bukan, Pak?
Nikmat ya. Kita masih bisa pengajian dengan aman ya, sholat berjamaah dengan aman. Bapak baca Quran nggak ada yang marahin. Asal jangan di speaker Pak ya. Baca aja sendiri, ngapain pakai speaker? Ya. Maka di negeri yang aman jihadnya adalah dengan apa? Pena, dengan pengajian. Ini saya salut bapak-bapak ini pengajian yang nggak megang pena, ini sunnah Rasul. Karena Nabi nyimak malaikat Jibril, nggak ada cerita Nabi megang pulpen. Sunnah Nabi itu, nggak percaya. Masya Allah ini ya. Iya kan malaikat Jibril kan talqin. Dibacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi simak. Nggak ada Nabi nulis. Sunnah Nabi ini Masya Allah. Ya. Nah, jadi jihad fisabilillahnya kalau di negeri yang aman dengan apa? Belajar. Ngomong-ngomong kita belajar pengajian, siapa yang kita lawan? Kebodohan yang ada di dalam diri kita. Ya. Salah satu niat yang lurus belajar agama adalah supaya kita mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Punten Pak, mohon maaf, boleh analisa, boleh cari observasi. Tidak jarang dengan sebab kebodohan yang ada pada diri seseorang, kebodohan itu bisa mencelakai orang lain, betul nggak? Bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan sampai bisa merugikan negara dengan sebab apa? Kebodohan. Bahaya Pak kebodohan itu. Ya. Cukuplah seseorang itu dianggap bodoh ketika dia merasa tidak butuh lagi belajar. Paham nggak? Ya. Nggak butuh itu pengajian, nggak butuh itu baca Quran. Nah, itu sebodoh-bodoh orang itu. Ya. Kalau kita kan merasa butuh ya. Kita merasa butuh sholat berjamaah, kita merasa butuh baca Al-Quran dan seterusnya. Nah, kalau birrul walidain, saya sampaikan satu pengalaman tabi'in. Biasa itu adzan Isya Pak ya, gak mungkin subuh. Masa iya kita kajian waktu sahur. Ya, ada kisah menarik ya. Kalau saya nggak salah ingat namanya Muhammad sama Umar. Ini dua-duanya tabi'in. Ya, kalau nggak salah Muhammad ini amal solehnya mijetin kaki ibunya. Umar sholat malam sepanjang malam. Tapi apa kata Muhammad? Demi Allah, saya nggak mau pahala mijetin kaki ibu saya ditukar dengan pahala sholat malamnya Umar. Menunjukkan apa itu? Berbakti kepada orang tua itu pahalanya lebih besar daripada sholat sepanjang malam. Sholat tahajud sunnah apa wajib Pak? Sunnah. Berbuat baik kepada ibunya wajib. Ya. Ini kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian orang ya. Maka kalau bertentangan nih ada ibadah sunnah, ibunya minta tolong, minta ditemenin ya, minta dikunjungin ya, pokoknya apalah, minta dicukupi kebutuhannya. Maka ibadah yang paling Allah cintai yang mana? Berbakti kepada ibunya ya, subhanallah. Kemudian berikutnya ada seorang buta, mungkin hadis ini baru azan ya. Ada seorang buta datang kepada Nabi minta rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ini buta Pak ya? Laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak punya penuntun. Seorang penuntun yang bersedia menuntun aku pergi ke masjid. Karena buta, ya. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi farakhkhasa lahu. Maka orang buta tadi minta keringanan supaya diizinkan sholat di mana? Di rumah. Nabi izinkan. Boleh. Karena buta, nggak ada yang nuntun ya. Falamma walla da'ahu faqala lahu. Tatkala orang buta tadi ingin pulang, dipanggil lagi. Hal tasma'un nida'a bisalah?
Ngomong-ngomong, kamu dengar azan nggak? Nah, jawab orang buta tadi apa? Naam. Fa'ajib. Kalau dengar azan, penuhi panggilan itu. Ya Allah. Nggak jadi. Jadi apa namanya? Sebabnya kewajiban datang ke masjid itu apa tadi? Dengar azan. Dengar azan, penuhi panggilannya. Masya Allah. Bapak ingat Imam Ahmad? Imam Ahmad itu salah seorang ulama yang berpendapat sholat berjamaah di masjid itu wajib. Bahkan sebagai syarat sahnya sholat. Nanti di habis azan kita jelaskan ya perbedaan pendapat antara Imam Nawawi, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad. Suatu hari Imam Ahmad di penjara, Pak. Di penjara. Kemudian dengar azan. Tahu nggak apa yang Imam Ahmad lakukan? Imam Ahmad berdiri, Pak. Berdiri menjawab seruan azan itu, berjalan sampai depan pintu penjara. Kan nggak mungkin dibukain sama ini kan? Sampai situ berhenti, Imam Ahmad bilang, ya Allah, aku hanya mampu sampai situ. Masya Allah. Udah berusaha, yang penting ada usaha, jalan, berjalan, dengar azan, bangkit, jalan, mampunya sampai mana? Sampai situ ya sudah. Subhanallah. Ini ada beberapa pertanyaan di sini. Saya coba jawab sedikit ya. Masalah orang tua. Bagaimana hukumnya menisbatkan orang tua angkat? Ya. Jadi anak angkat tuh nasabnya dinisbatkan ke bapak angkatnya, bahkan sampai menikah. Misalnya contohnya Budi bin Ridwan, padahal Ridwan ini bapak angkat. Hukumnya haram, tidak boleh. Apalagi sampai di akte ditulisnya Budi bin Ridwan, padahal Ridwan bukan bapaknya, haram. Itu salah satu dosa besar. Ya, Nabi sudah mengingatkannya. Salah satu dosa besar itu menisbatkan anak kepada yang bukan bapaknya. Mengangkat anak, ya, adopsi anak boleh di dalam Islam, tapi tetap menisbatkannya itu tidak boleh ke bapak angkat, yang nggak boleh. Itu kejadian di masa Rasul. Siapa? Zaid bin Harithah dulu pernah dinisbatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Muhammad. Saking sayangnya Nabi sayang sama Zaid, Zaid juga sayang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganteng, Pak. Zaid bin Harithah ini budaknya Khadijah binti Khuwailid, dihadiahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya putih, cerah, ganteng, baik akhlaknya. Sahabat yang paling dulu masuk Islam, masih ingat kan? Khadijah, Ali, Abu Bakar, Zaid. Allah yang negur, Pak, Allah tegur. Gak boleh menisbatkan anak kepada yang bukan bapaknya. Jangankan bapak angkat, punten, bapak biologis saja nggak boleh. Barangkali ya ada yang mohon maaf, qadarullah masa jahil, sebelum nikah dia sudah punya anak gitu kan, kemudian nikah, walaupun ini yang menikahi bapak biologis, nggak boleh dinisbatkan, apalagi ke bapak angkat. Nggak boleh. Ini salah satu dosa besar yang untuk nanya ini ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana kedudukan mertua? Apakah sama dengan orang tua kandung? Jawabannya beda. Tapi tetap ada anjuran berbuat baik kepada mertua. Cukuplah rasa syukur suami ini berterima kasih kepada mertuanya ya. Dengan sebab istri kita dilindungi oleh Allah dari dosa zina. Benar nggak? Terima kasih, ya. Maka rasa terima kasih kita ini kita luapkan dengan apa? Berusaha berbuat baik kepada kepada mertua. Walaupun tidak sama kedudukannya. Itu. Kita juga membantu istri berbakti kepada orang tuanya, ya kan? Nah, ini suami yang baik. Tetap ada hitungannya, dihitung berbuat ihsan. Ya. Jadi jangan sampai karena beda sama orang tua kemudian kita zalim sama mertua, nggak benar juga. Nggak benar. Yang benar kita tetap berbuat baik kepada
mertua, walaupun memang nggak bisa disamakan antara mertua dengan orang tua. Ada lagi ini pertanyaan, gimana kalau kita punya wudhu, niatnya menunggu waktu sholat, tapi bukan di masjid, mungkin di tempat kerjanya. Maka kita jawab, kalau memang dia murni, memang dia cinta sama sholat, dia tulus, ba'da subuh nih Pak, dia berangkat kerja tuh punya wudhu. Qadarullah dia punya kontrak kerja kan? Al-mu'minuna ala syurutihim kan? Orang mukmin itu tergantung syaratnya. Dia kerja di situ ada persyaratan kan? Masuk jam berapa? SOP misalnya jam 8 sampai jam 4 ya kan? Qadarullah nih, saya harus menafkahi keluarga saya kan? Kalau dia memang tulus, memang dia berangkat kerjanya sudah punya wudhu dan dia diniatkan ini saya nunggu waktu zuhurnya, insya Allah termasuk. Insya Allah. Minimal dia dapat pahala apa? Menjaga wudhu. Beda Pak. Orang yang zikir nggak punya wudhu sama zikir punya wudhu sama nggak pahala? Beda ya, beda. Dan Nabi tazkiyah. Tidak bisa menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Jadi orang yang menjaga wudhu ini Nabi persaksikan apa? Keimanannya. Hanya orang mukmin yang bisa menjaga wudhu. Kan saya sudah sampaikan. Kalau kita belum bisa nyambung nih wudhunya, batal wudhu, batal. Mungkin sebagian orang itu ya berat ya. Minimal apa? Setiap balik dari toilet sudah punya wudhu. Ya, mandi punya wudhu, habis buang air kecil, habis buang air besar punya wudhu, itu aja minimalnya seperti itu. Akhirnya yang merasakan kemudahan kita lagi Pak, nanti kemana-mana pergi sudah punya wudhu, datang waktu sholat nggak pusing nyari tempat wudhu karena masih punya wudhu. Nah begitu Pak ya, Masya Allah kemudahan dari Allah SWT, terutama siapa? Perempuan ya. Kalau wudhu di luar kan repot itu. Jilbabnya, ciputnya, apalagi kaos kaki, waduh repot. Makanya para suami ingetin kalau ngajak makan di luar istrinya, ingetin sudah punya wudhu. Kalau sudah punya wudhu, ya istri mah nggak ke masjid juga bisa sholat di situ kan? Gitu ya. Itu jawaban sedikit. Kemudian kita lanjutkan lagi. Masih sama orang yang buta. Cuma di sini disebutin nama sahabatnya siapa? Ibnu Ummi Maktum, ya, al-muadzin. Ibnu Ummi Maktum ini muadzin Pak. Terkenal azan apa beliau? Azan subuh. Bayangin Pak, ini menarik Pak. Azan subuh yang notabene memastikan fajar shodiq ya. Justru yang azan orangnya buta. Paham Pak maksud saya? Jadi beliau dikasih tahu sama sahabat. Ya. Yang menarik ternyata bacaan as-salatu khairum minan naum itu azannya siapa? Bilal. Dan Bilal azannya itu kira-kira 1 jam sebelum azan subuh. Nah ini nasihat buat yang bapak-bapak rajin ke masjid sebelum subuh. Tarhim ya. Tarhim yang apa? Assalatu wassalamu alaik. Saya nggak bisa. Suara saya nggak begitu bagus. Ya Rasulullah yang kayak gitu-gitu lah ya. Kalau memang niatnya itu membangunkan orang-orang yang lagi tidur, mohon maaf. Ada 2 poin. Yang pertama, kita jangan suudzon. Barangkali mereka lagi tahajud di rumah, malah terganggu sama tarhim kita, bener nggak? Orang lagi doa, kirain azan, bener nggak? Ya, orang lagi sholat, kirain azan, padahal bukan. Ini yang pertama, ini yang bisa mengganggu, justru mengganggu orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Yang kedua, kalau memang niatnya bangunin orang yang lagi tidur, sudah ada contoh di masa Nabi, apa contohnya? Azan awal. Ini sunnah syar'i. Siapa yang azan kemarin? Bilal. Jaraknya kira-kira berapa? 1 jam. Maka misalnya nih subuh jam 4:35,
Ya sekarang jam 4 kurang 15 atau jam 4 kurang 20 azan awal. Kalau masyarakat belum familiar, nggak apa-apa umumin. Pengumuman kepada masyarakat Mabas dan sekitarnya, bentar lagi saya akan mengumandangkan azan awal. Nggak apa-apa diumumin ya. Sekali lagi saya akan mengumandangkan azan awal baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti tambahin apa? As-salatu khairum minan naum. Nah itu perbedaannya. Azan subuh yang sebenarnya nggak ada as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan ada di mana? Di azan awal. Nah ini kalau mau yang sesuai sunnah bagaimana asal mulanya ya. Nah itu barangkali nanti sebelum mengadakan azan awal DKM musyawarah sama tokoh masyarakat ya, RT RW di situ barangkali begitu. Tapi emang agak susah menurut saya. Apalagi bapak-bapak kolot saya. Tahu apa sih? Anak kemarin sore ya kan? Ya saudara. Ya kita sambung insyaallah pekan depan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.